Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Yunxiao bergegas keluar dari pintu masuk sumur iblis kuno dalam sekejap, dan tidak ada yang menghentikannya. Dia muncul di langit dan berbalik untuk melihat kerumunan. Dia melihat sosok yang dikenalnya, itu adalah Luo Tian. Tuan muda Yunxiao, kita akhirnya bertemu lagi. Luo Tian menghela nafas panjang, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tidak menghentikanku, kata Yunxiao sambil tersenyum, ternyata Anda ada di sini. Luo Tian tersenyum kecut, saya berada di Aula Dewa Mantra ketika Tuan Wu Yi datang dan mengatakan bahwa seseorang telah membobol sumur iblis kuno. Dia mengatakan bahwa namanya Li Yunxiao, Tuan Kepala takut akan konflik, jadi dia mengirim saya ke sini. Kamu sudah berada di sana selama lebih dari 20 jam, jadi semua orang mengira sesuatu terjadi padamu. Wu Yi adalah pria berbaju besi emas, dan dia menatap Yunxiao dengan ketakutan di matanya, meski tidak yakin. Matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Saya baru saja mendengar bahwa sumur iblis kuno tiba-tiba muncul di lautan formasi jiwa, kata Yunxiao, jadi, saya datang ke sini untuk mempelajarinya. Oh, bagaimana penelitiannya? Mata Luo Tian berkedip saat dia buru-buru bertanya. Tidak ada yang istimewa tentang itu, kata Yunxiao, itu hanya retakan. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan suara rendah, ada banyak diskusi tentang sumur iblis kuno, tetapi sangat sedikit orang yang berani masuk jauh ke dalamnya. Selain itu, dilarang keras memasuki lautan formasi jiwa, baru sekarang mereka menyadari bahwa itu adalah retakan. Apa? Ekspresi Luo Tian berubah, apakah itu benar-benar retakan spasial yang mengarah ke pegunungan Tiandang? Semua orang mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan. Yunxiao berpikir sejenak dan berkata, masalah ini tidak cocok untuk dibahas di depan umum, ayo cari tempat, saya akan memberitahu Anda detailnya. Sekelompok orang kecewa dan bahkan tidak puas, dan mereka mendesak Yunxiao untuk berbicara dengan cepat. Baiklah, kata Luo Tian, aku akan pergi sekarang, saya akan meminta seseorang untuk mengukus anggur dan membuat teh. Mereka berdua mengabaikan tatapan kesal semua orang dan berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Luo Tian, kata Yunxiao, apa pendapatmu tentang penyebaran budidaya iblis? Petik 2. Mengapa kamu bertanya? Murid Luo Tian berkontraksi. Ekspresi seriusnya jatuh ke mata Yunxiao, dan yang terakhir berkata dengan ringan, sepertinya kamu sangat khawatir. Luo Tian tetap diam, tetapi ekspresinya menjadi semakin serius. Saya tidak terlalu keberatan sebelumnya, penelitian dan mempopulerkan teknik iblis, pil iblis, dan artefak iblis memang telah meningkatkan kekuatan keseluruhan lautan pembentukan jiwa beberapa tingkat. Banyak tetua telah menerobos satu demi satu, dan bahkan mereka yang awalnya tidak memiliki harapan untuk maju telah menerobos satu demi satu. Kecepatan peningkatan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Apakah ini alasan mengapa Anda melepaskannya? Yunxiao mengerutkan kening, apakah ini alasan mengapa Anda melepaskannya? Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, saya menemukan bahwa banyak orang di lautan pembentukan jiwa telah hilang, kata Luo Tian. Hilang? Yunxiao terkejut sejenak, lalu dia memikirkan Xing Chun dan berkata, mungkinkah dia dibunuh oleh seorang pembudidaya iblis? Kamu, bagaimana kamu tahu? Luo Tian tercengang. Aku telah mengamati beberapa pembudidaya iblis, kata Yunxiao, permusuhan mereka sangat kuat, dan kita harus menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Jika ditekan di dalam hati kita, mudah menyebabkan penyimpangan Qi. Luo Tian berkata dengan getir, akan sangat bagus jika kamu datang ke lautan formasi jiwa lebih awal. Situasinya persis seperti yang Anda duga. Pada awalnya, banyak pembudidaya iblis sering perlu mengisi kembali pelayan dan pelayan mereka, tetapi kemudian, bahkan beberapa murid berpangkat rendah akan menghilang tanpa alasan. Masalah ini bahkan menyebabkan kepanikan. Meski begitu, Anda tidak peduli. Mata Yunxiao menjadi dingin, kepala, apakah Anda tidak akan melakukan apa-apa? Petik 2. Luo Tian berkata, Anda harus tahu tentang ini, kepala, namun, pasokan Qi iblis dan penelitian keduanya berada di bawah kendali Master Yuan De, saya khawatir Anda tidak berdaya. Yunxiao merenung sejenak,
lalu menatap Luo Tian dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apa maksudmu dengan itu? Luo Tian tercengang, dia tidak mengerti. Yuan De selalu bertanggung jawab atas seni bela diri, kata Yun Xiao. Lu Chongzi bertanggung jawab atas alkimia, itu karena sumur iblis kuno terlalu penting sehingga Yuan De yang bertanggung jawab atasnya, bahkan jika Yuan De memiliki niat untuk mempromosikan teknik iblis, bagaimana dengan pil iblis dan artefak iblis? Tanpa dukungan Lu Chongzi, bagaimana bisa menyebar? Luo Tian tercengang, kata-kata Yun Xiao seperti cahaya yang melintas di benaknya, dan banyak pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Jika itu masalahnya, apa yang ingin dilakukan kepala? Itulah yang ingin saya ketahui juga. Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Luo Tian merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, ke dalam permainan catur besar, dan dia hanyalah bidak catur yang tidak penting. Mari kita tunggu dan lihat saja, kata Yun Xiao, saya juga ingin tahu kemana Lu Chongzi akan membawa lautan pembentukan jiwa. Luo Tian menelan ludah dengan susah payah dan berkata, mungkinkah kamu terlalu memikirkannya? Aku tidak memikirkannya sama sekali, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya baru saja mengajukan pertanyaan, Andalah yang memikirkannya. Senyumnya menghilang, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin, selain itu, dia belum menyebutkan yang di sejak aku memasuki lautan formasi jiwa, saya khawatir murid saya telah menjadi pengekangannya untuk menjaga saya tetap terkendali. Yang di kian-kian, ekspresi Luo Tian berubah jelek, memang benar aku sudah lama tidak melihatnya, mengapa Anda tidak memberi tahu kepala suku tentang ini? Tanyanya, Yun Xiao berkata, jika saya membuat permintaan, dia dapat dengan mudah menemukan alasan untuk menunda saya, yang hanya akan membuatnya lebih waspada terhadap saya, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, ketika dia membutuhkan saya, dia secara alami akan menyebutkannya. Luo Tian menggelengkan kepalanya, saya tidak percaya tebakan Anda, saya akan membantu Anda mencari tahu tentang yang mungkin Anda terlalu memikirkannya. Mungkin, kata Yun Xiao acuh tak acuh, kurasa begitu. Mereka berdua tidak berbicara lebih jauh di sepanjang jalan dan segera tiba di kediaman Luo Tian, mereka merebus anggur dan teh dan mulai berbicara secara rinci. Lu Chongzi berdiri di tengah aula dengan tangan di belakang punggung di kuil mantra dewa, sebuah bola kristal di depannya memancarkan cahaya warna-warni, dan itu muncul di ruang di depan. Dalam bayangan cahaya, ada pertempuran yang menghancurkan bumi, Xuan Hua dan Liu Feiyan bergabung untuk bertarung dengan Ku Hongyan, dan mereka bertarung sepuasnya. Wajah Lu Chongzi tenang, dan dia tidak memiliki ekspresi dari awal hingga akhir, dia benar-benar seperti orang luar, tidak tergerak. Tiba-tiba, cahaya hitam berkedip dan langsung merobek ruang, mendarat di tengah aula. Wajah Lu Chongzi, yang setenang air, tiba-tiba beriak seperti batu yang dilemparkan ke danau, kejutan melintas di matanya saat dia berkata, kamu terluka. Orang yang perlahan merangkak dari tanah justru Yuan De, salah satu kakinya sudah hilang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ki iblis di sekitar tubuh Yuan De bergejolak, dan sejumlah besar daging dan darah menyembur keluar dari lukanya, pembuluh darah dan otot terus memanjang, dan kaki baru dengan cepat tumbuh. Namun, auranya tiba-tiba turun ke titik terendah, dan dalam kesedihan dan kemarahannya, dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Lu Chongzi tidak lagi berminat untuk menonton pertarungan, dia melambaikan tangannya untuk menyela proyeksi dan berkata, bagaimana kamu bisa terluka? Gu Fei yang baru kembali ke transendensi ilahi, dan sepertinya baru beberapa hari. Yuan De menggeram dengan suara rendah, seperti binatang buas, auranya berfluktuasi dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Kudengar dia menerobos masuk ke sumur iblis kuno, aku khawatir kamu akan membunuhnya, sepertinya aku tidak khawatir apa-apa. Lu Chongzi mengerutkan kening, nada suaranya dipenuhi dengan ejekan, kedinginan, dan bahkan kemarahan. Ekspresi Yuan De menjadi lebih jelek, dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga retak, dia menggertakkan giginya dan berkata, di mana dia sekarang? Aku akan membunuhnya. Lupakan saja, kamu bahkan tidak bisa membunuhnya di sumur iblis kuno dan kamu bahkan harus melarikan diri, bukankah kamu akan mencari kematian jika kamu pergi sekarang? Wajah Lu Chongzi tampak tertutup lapisan es, dan dia berkata dengan tegas, ceritakan detail prosesnya,
jangan lewatkan detail apapun. Wajah Yuan De dipenuhi dengan keengganan setelah ditegur, tetapi dia sepertinya tidak berani melawan. Dia dengan marah menceritakan semua yang telah terjadi di sumur iblis kuno, termasuk pelariannya. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Lu Chongzi tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkannya menyelesaikannya, tetapi alisnya berkerut. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara, teknik yang melukai Anda seharusnya lightning ungu, saya sudah lama mendengar bahwa dia memiliki jejak petir ungu, sepertinya itu benar. Yuan De melompat ketakutan, seolah-olah seseorang telah menuangkan baskom berisi air ke atasnya, amarahnya berubah menjadi saat dia berteriak ketakutan, Sang Qing Zifu yang menghancurkan dunia guntur dewa. Lu Chongzi meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu tidak perlu terlalu takut, dia baru saja mendapatkannya dari suatu tempat, jika tidak, bukan hanya kaki Anda yang akan tertiup, tetapi seluruh tubuh Anda. Gelombang ketakutan melonjak di hati Yuan De, meski begitu, ketika dia memikirkan petir ungu yang telah memasuki tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lu Chongzi melanjutkan, adapun seni iblis, dia pernah memperoleh sebagian dari esensi iblis Raja Iblis, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki beberapa seni ilahi. Aku paling khawatir tentang Ying Luo. Matanya yang keruh langsung menjadi jernih, seperti dua sinar cahaya panas yang ditembakkan. Dia menatap ke kejauhan dan mengucapkan kata demi kata, bisakah Gu Fei yang menyentuh senjata iblis dari 6 jalan? Yuan De gemetar lagi, dan berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Itu tidak mungkin, jika dia bisa menggunakan senjata iblis 6 jalan, aku akan berubah menjadi debu sejak lama, aku tidak akan berdiri di depanmu lagi. Lu Chongzi menatapnya dengan jijik dan memarahi, tidak peduli apa, kamu masih ahli tak tertandingi yang telah mencapai puncaknya, lihatlah apa yang telah Anda lakukan sekarang. Aku mengandalkanmu untuk berurusan dengan Yu Shengfeng, tapi sekarang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Gu Fei Yang. Wajah Yuan De dipenuhi dengan rasa malu dan marah, tetapi dia tidak dapat membantah, dan hanya bisa berkata, saya terlalu ceroboh. Kita tidak bisa ceroboh saat berhadapan dengan orang ini, kata Lu Chongzi, saat itu, dia tak tertandingi di dunia dan memiliki sedikit lawan, sekarang, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mendapat bantuan dari Tuan Istana-Istana Cakrawala Ilahi. Dikatakan bahwa ada beberapa makhluk ilahi di antara artefak suci yang dimilikinya. Di dunia saat ini, hanya ada 9 orang yang saya takuti. Yuan De terkejut, dengan kekuatan Daren, sebenarnya ada 9 orang. Siapa 9 orang itu? Lu Chongzi mencibir dan berkata, kamu benar-benar meremehkan para pahlawan dunia. Salah satunya adalah penguasa 4 lautan, satu adalah kaisar semua iblis, satu adalah tuanku, satu adalah Nan Qiuyu, penguasa tebing parit alami, satu adalah Wei Qing, penguasa wilayah suci, satu adalah penguasa Mengling yang disempurnakan di ibu kota ilahi, satu adalah Raja Iblis Pu, yang ditekan di tempat yang tidak diketahui, dan yang terakhir adalah Guixu, yang telah kehabisan makam kuno, dan yang terakhir adalah Gu Fei yang di masa lalu, dan Li Yun Xiao hari ini. Di masa depan, orang-orang yang akan mengguncang dunia pasti 9 orang ini dan aku. Yuan De sangat terkejut ketika mendengar ini, 8 orang ini dan Lu Chongzi di depannya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dan tuan, keberadaan yang bisa mengejutkan dunia. Lu Chongzi melambaikan tangannya, kembali ke sumur iblis kuno dan pulihkan, sembuhlah sesegera mungkin, dalam beberapa hari, kami akan menyambut tuanmu bersamamu. Yuan De berkata, di lautan formasi jiwa, ada banyak tetua yang tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Ni Shengfeng, apakah kamu ingin menggodanya? Wajah Lu Chongzi menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, jika aku harus, apakah aku akan menunggu sampai hari ini? Itu hanya kesalahpahaman kecil antara saya dan tuanmu, saya yakin itu bisa dengan mudah diselesaikan. Yuan De tertegun sejenak, dia mengerutkan kening dan tidak bisa mengerti, tetapi dia tidak pernah bisa mengimbangi kecerdasan Lu Chongzi. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Dia kemudian merobek ruang terbuka dan berbalik untuk pergi. Lu Chongzi memandangi aula yang kosong dengan tatapan bingung di matanya, seolah-olah dia telah kembali ke 100 tahun yang lalu dan mengingat hari-hari ketika Hu Shengfeng dan Bo Yuqing berkultivasi bersama. Tuan, dan saudara muda tersayang, Lu Chongzi menyambut Anda kembali, hahaha.
Tawa terdengar, dan aula tiba-tiba menjadi kosong. Yun Xiao dan Luo Tian berbicara selama sehari sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan pergi dalam aliran cahaya. Setelah merenung lama, Luo Tian juga meninggalkan kediamannya dan mulai bertanya tentang keberadaan Yang Di. Pada saat Yun Xiao kembali ke halamannya, Ku Hongyan sudah kembali, dia mengamati ruangan dengan indera ilahi dan berjalan ke ruang rahasianya. Tiba-tiba, sesosok melintas, Ku Hongyan muncul di depannya dan berkata, "Aku kembali." "Iya, ya," jawab Yun Xiao dengan lembut, lalu secara singkat memberitahunya apa yang dia temui dan spekulasinya. Ku Hongyan mengerutkan kening saat dia mendengarkan, tetapi bahkan wajahnya yang sedih pun sangat cantik. Wajah Ku Hongyan dipenuhi dengan amarah saat dia berkata, "Apakah Lu Chongzi benar-benar seburuk itu?" Yun Xiao menggelengkan kepalanya, "Ini hanya spekulasi saya, bahkan jika itu benar, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jangan impulsif." Ku Hongyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Apakah Xuan Hua dan Liu Feiyan tahu tentang ini?" "Mereka telah hidup di lautan pembentukan jiwa untuk waktu yang lama," kata Yun Xiao sambil berpikir, "bahkan jika mereka tidak tahu, mereka harus memiliki beberapa ide, jangan beritahu mereka tentang hal itu untuk saat ini." "Ya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan," kata Ku Hongyan. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, ketika kata-kata ini keluar dari mulut wanita cantik seperti itu, dia merasa sedikit gelisah, dan suasananya segera menjadi sedikit canggung dan tegang, apakah ada hal lain? Petik 2. Pipi Ku Hongyan sedikit memerah dan dia berkata, "Ketika kita berada di 5 gunung awan, Anda dan saya bekerja sama untuk mengembangkan formasi sejuta pedang, saat itu, Anda tidak cukup kuat, sekarang setelah Anda kembali ke alam transendensi ilahi, Anda dan saya seharusnya lebih cocok." Tiba-tiba Yun Xiao sadar bahwa dia ingin berlatih diagram pedang dengannya, "Kebetulan aku juga berencana untuk mengasingkan diri untuk berlatih ilmu pedangku, selain itu, saya telah mendapatkan beberapa wawasan baru tentang ilmu pedang selama beberapa tahun terakhir, sangat menyenangkan untuk membagikannya dengan Anda." "Aku juga," Ku Hongyan sangat gembira. Keduanya saling memandang, jantung mereka berdebar-debar. Kemudian, mereka mendengar Yun Xiao menelan dengan susah payah, dan Ku Hongyan menundukkan kepalanya. Ahem, ayo pergi, kita harus bergegas." Yun Xiao tiba-tiba memecah kebuntuan yang hangat dan sedikit memalukan. Kepala Ku Hongyan masih menunduk, dia membelai rambutnya dan mengikutinya ke ruang rahasia. Kemudian, Yun Xiao menyiapkan pesona, dan mereka berdua memasuki tablet alam ilahi. Bagaimanapun, mereka berada di lautan formasi jiwa, karena mereka berjaga-jaga, mereka tidak ingin memberi Lu Chongzi kesempatan untuk memata-matai mereka. 10 hari kemudian, di puncak lautan awan, di atas awan yang mengambang, di bawah sinar cahaya berwarna-warni, itu adalah pemandangan yang indah. Sinar cahaya terus-menerus terbang dari Pulau Dewa Ajaib, menunggangi awan dan kabut. Ratusan orang berkumpul di awan, semuanya dengan aura luar biasa dan ekspresi serius. Meskipun tidak semua orang tahu tentang perjanjian setengah tahun dengan Chu Shengfeng, hampir semua petinggi lautan formasi jiwa telah mendengarnya. Ketika saatnya tiba, mereka semua berkumpul di awan dan menunggu peristiwa besar terjadi. Di area teleportasi kota Meraj, semua orang waspada tinggi, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Xuan Hua secara pribadi berdiri di pintu masuk formasi, berdiri tanpa sepatah kata pun selama beberapa jam. Zubai hanya tahu bahwa beberapa tokoh penting akan datang, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang bisa membuat penguasa bela diri bergelar menyambutnya secara pribadi. Dia telah bertanya sekali sebelumnya, tetapi Xuan Hua hanya menjawab teman lamanya, jadi dia tidak berani bertanya lagi, dia hanya bisa berdiri dengan beberapa pemimpin kecil. Dia juga telah memobilisasi semua pasukan keamanan di area teleportasi untuk memeriksa secara ketat setiap orang yang masuk dan keluar. Xuan Hua tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tarik penjaga ini, jangan terlalu gugup, itu akan membuat orang-orang yang datang dan pergi curiga, mereka akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi." Zubai buru-buru memindahkan para prajurit itu, mengembalikan mereka ke keadaan longgar seperti biasanya. Dengan pengalaman dan pengamatannya, dia tahu bahwa orang-orang yang datang tentu bukan teman lama. Dia dengan hati-hati bertanya, "Tuan Xuan Hua, apakah ini benar-benar baik-baik saja?" "Aku juga tidak tahu,"
kata Xuan Hua sambil tersenyum, tapi aku hanya tahu bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada gunanya mengirim antek-antek ini ke sini. Zubai berpikir sejenak dan setuju, bahkan penguasa bela diri bergelar ada di sini, jadi apa yang perlu ditakuti? Selain itu, ini adalah lautan pembentukan jiwa, siapa yang berani main-main? Dia mengeluarkan rekaman dan membolak-baliknya beberapa kali, Tuanku, sejauh ini, ada 3 transmisi yang belum dibaca yang telah terhubung ke kota Meraj, yang di utara akan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Wilayah utara, Xuan Hua bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan tidak mengatakan apa-apa, dia terus melihat orang-orang yang datang dan pergi di kejauhan. Benar saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, salah satu susunan teleportasi mulai berkedip dengan cahaya formasi, dan mata semua orang terfokus padanya. Murid Xuan Hua menyusut, dan dia segera merasakan aura kuat yang datang darinya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat dan muncul tepat di depan susunan teleportasi. Ketika ketiga sosok itu muncul, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Xuan Hua menyambut ketiga penguasa kelautan pembentukan jiwa. Zubai terkejut, wajah ketiga orang itu sangat asing, dan salah satunya masih tersembunyi dalam jubah hitam, sehingga wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Namun, seseorang yang bisa membuat Xuan Hua menyambutnya jelas merupakan Big Shot yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Dua di antaranya adalah Ni Shengfeng dan Bo Yuqing. Wajah tampan Yu Shengfeng sedikit pucat, matanya berkedip saat dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Ayo pergi, kita akan langsung pergi ke lautan pembentukan jiwa. Xuan Hua menunjuk ke arah pria berjubah hitam itu dan berkata, maafkan yang ini karena ikut campur, bolehkah saya bertanya apakah teman ini Qian? Dia temanku, jawab Tong Shengfeng. Xuan Hua menatap orang itu sebentar, dan itu seperti jurang yang tak berujung, semua indera ilahinya tertelan, dan dia tidak bisa melihat kedalaman sama sekali. Dia berkata, teman-teman Darren, itu pasti juga orang-orang yang mengguncang dunia, kan? Yu Shengfeng dengan dingin menatapnya dan mencibir, apakah urusanmu untuk berteman? Bergelar penguasa bela diri, saya benar-benar takut. Wajah Xuan Hua penuh dengan garis-garis hitam, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia telah salah paham, silakan ikuti saya, kepala suku telah menunggu lama. Mereka berempat berjalan langsung ke susunan teleportasi lain. Zubai buru-buru memerintahkan orang-orang untuk mengaktifkan susunan dan mengirim mereka berempat langsung ke lautan formasi jiwa. Di atas awan, Lu Chongzi telah menunggu lama, dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak seperti patung, menghadap ke langit yang jauh, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Tak satu pun dari para tetua yang berani maju dan mengganggunya, mereka semua berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan mendiskusikan berbagai hal. Meskipun mereka berdua berada di Pulau Dewa Warlock, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang langka. Mereka semua berbicara tentang kemajuan penelitian baru-baru ini, seolah-olah mereka telah melupakan apa yang akan terjadi. Hanya para tetua kultivasi tempur yang berdiri, beberapa memejamkan mata untuk beristirahat, sementara yang lain duduk bersila untuk berkultivasi. Luo Tian juga segera datang ke awan, dia melihat sekeliling dan melihat Yun Xiao dan Ku Hongyan. Bagaimanapun, Ku Hongyan terlalu mencolok, bahkan jika wajahnya ditutupi dengan kerudung, dia masih menarik semua jenis mata. Begitu Luo Tian melihat Yun Xiao, wajahnya menjadi sangat jelek dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Yun Xiao tahu bahwa dia mengatakan bahwa masalah yang tidak menjadi apa-apa, meskipun dia sudah mengharapkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah ketika mendengar berita itu, dan dia mendengus. Luo Tian berjalan dalam beberapa kelip mata dan berkata dengan suara rendah, yang menerima misi setengah tahun yang lalu dan pergi ke utara. Setengah tahun yang lalu, di utara, hehe. Kemarahan Yun Xiao menghilang, dan dia tersenyum tipis. Ekspresi Luo Tian tidak sedap dipandang, dia memelototi Lu Chongzi di kejauhan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya diam. Fei Yang, apakah kamu mengatakan bahwa Yang masih di lautan formasi jiwa? Tanya Ku Hongyan. Saya tidak tahu apakah itu di lautan formasi jiwa, kata Yun Xiao, tapi aku yakin itu di bawah kendali Lu Chongzi, tapi, saya tidak khawatir,
Lu Chongzi adalah pria yang cerdas, dia tidak akan pernah membuat musuh saya tanpa alasan, terutama saat ini. Saat mereka berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dan mendarat di awan, segera membungkam semua orang. Pendatang baru itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi dingin, dia adalah wakil presiden, Yuan De. Semua tetua buru-buru memberi hormat dari kejauhan untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Prestise Yuan De sangat tinggi, dan dia adalah pemimpin pembudidaya bela diri. Dikabarkan bahwa kekuatannya bahkan di atas Lu Chongzi, dan dia memancarkan aura yang menakjubkan tanpa marah. Dia terus mengangguk sebagai tanggapan, pada saat yang sama, matanya menyapu kerumunan dan jatuh pada Yun Xiao, dan matanya yang tenang tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang ganas. Niat membunuh hampir nyata, dan hampir semua tetua merasakannya seketika, mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan melompat ketakutan. Mereka mengikuti tatapan Yuan De dan melihat Yun Xiao, dan rasa ingin tahu mereka tergugah. Tidak banyak orang yang tahu identitas Yun Xiao, meskipun prosedur menjadi tetua kehormatan telah selesai, mereka hanya terdaftar di mantra Aula Dewaan tidak diumumkan secara publik. Luo Tian juga terkejut, dia berkata dengan suara rendah, "Apa, kamu menyinggung Tuan Yuan De?" "Aku tidak tahu apakah aku telah menyinggung perasaannya," kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi menilai dari matanya, "Saya pikir saya memilikinya." Wajah Luo Tian penuh kekhawatiran, dia berkata dengan sedikit menyalahkan, "Saat ini, di lautan formasi jiwa, satu-satunya orang yang dapat melawan kepala adalah Tuan Yuan De. Sekarang, Anda telah menyinggung perasaannya lagi," mendesah. Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata, "Bertarung melawan Lu Chongzi." Yuan De memelototinya dengan berbisa, tetapi dia sama sekali tidak takut pada pihak lain, dia dengan dingin menatapnya kembali dengan ejekan di matanya, menyebabkan Yuan De marah, dimenki samar-samar berputar-putar di sekitar tubuhnya, jelas bahwa emosinya sangat berfluktuasi, dan semua orang sangat terkejut. Yuan De memiliki prestise yang sangat tinggi di hati orang banyak, kedua setelah Lu Chongzi, tetapi untuk beberapa alasan, dia sangat marah pada seorang pemuda, hanya sedikit orang yang tahu identitas Yun Xiao, dan mereka menatapnya dengan ekspresi kontemplatif. Xing Chun, yang juga berada di awan, bahkan lebih terkejut, dia masih bingung tentang identitas Yun Xiao, tetapi dia jelas bukan murid Zirui. Yuan De perlahan menenangkan emosinya dan menarik pandangannya, dia berjalan tepat di belakang Lu Chongzi dan duduk di udara, dia juga memejamkan mata untuk pulih. Wajah Luo Tian dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berkata dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Apakah Anda ingat sumur iblis kuno?" Tanya Yun Xiao, "Apakah Anda ingat hari itu? Saya bertemu Yuan De di dalam dan berkonflik dengannya." Luo Tian terkejut, matanya berkedip seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, "Kamu berbicara tentang tetua Yuan De dan kepala penyihir, Yuyu?" "Ya," Yun Xiao sedikit mengangguk, "mereka mungkin serigala dari suku yang sama." Luo Tian tercengang, dia merasa bahwa orang ini merasa tidak enak. Badan. Tiba-tiba, cahaya terbang besar lainnya terbang, itu tampak sangat mencolok dan mendarat di awan dalam sekejap. Ekspresi semua orang langsung menjadi aneh, masih ada beberapa orang yang membungkuk dari kejauhan, tetapi mereka tidak memiliki rasa hormat yang mereka miliki untuk Yuan De, sebaliknya, ada tatapan lucu di mata mereka. Orang itu tidak lain adalah Yu Chen, ketika dia merasakan tatapan membara dari sekitarnya, serta beberapa gosip dan cibiran, dia langsung menjadi marah, dia memelototi Xing Chun dengan mata penuh amarah. Xing Chun melompat kaget dan menutup mulutnya dari jauh, dia buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda salah paham, saya tidak mengatakan apa-apa." Masih ada beberapa tetua yang tidak tahu dan merasa itu aneh, mengapa kedua wakil presiden begitu marah saat mereka datang. Mereka yang tahu terkekeh saat mereka menjelaskan cerita di dalam, yang segera menarik ekspresi tertegun dan aneh yang tak terhitung jumlahnya, semua orang segera mengetahuinya. Indra ilahi Yu Chen telah mendengar semuanya dengan jelas, dia hampir pingsan, dia tidak bisa menjelaskan masalah ini, semakin dia menjelaskan, semakin merepotkan itu. Wajahnya pucat, matanya memuntahkan api saat dia menatap Xing Chun dan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak mengatakannya. Kamu tidak mengatakan apa-apa, kan?" Xing Chun menutup mulutnya dan hampir akan menangis, dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata,
aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa, saya tidak mengatakan apa-apa. Tubuh Yu Chen berkedip saat dia bergegas maju dan berteriak, aku akan membunuhmu. Meskipun dia sangat marah, dia tidak ragu untuk menyerang, cahaya keemasan menebas, itu adalah bilah raksasa dengan 9 cincin di atasnya, membuat suara, dentang. Apa? Xing Chun sangat terkejut, pedang Qi itu sangat sombong, ketakutan akan kematian melonjak di hatinya seolah-olah dia sudah melangkah ke gerbang neraka, pihak lain sebenarnya benar-benar ingin membunuhnya. Semua orang terkejut, bahkan wakil presiden tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seorang tetua, apalagi membunuhnya di depan semua orang. Kamu gila. Xing Chun juga bangkit dalam kemarahan, menyatukan tangannya, dia menjepit pedang pertempuran itu di telapak tangannya dengan kekuatan luar biasa 1000 jin. Gelombang kekuatan naik dari pedang dan mengguncang dadanya, dia langsung berlumuran darah, meridian Xing Chun terpotong dan dia dikirim terbang. Mati. Yu Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dia mengubah teknik gerakannya di udara dan menyusulnya dalam beberapa langkah, dia menebas dengan pedangnya lagi, bersumpah untuk mengambil nyawanya. Berhenti. Dua tetua Siu Iblis lainnya yang berhubungan baik dengan Xing Chun sangat marah, mereka bergegas satu demi satu, salah satu dari mereka menjentikkan jarinya, dan aliran Qi Iblis mengguncang bilahnya, mengubah arah. Orang lain berteleportasi ke sisi Xing Chun dan menyelamatkannya. Ledakan. Saat serangan pedang Yu Chen meleset dari targetnya, para tetua pembudidaya iblis segera mengelilinginya dan memelototinya. Wajah Yu Chen suram, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Xing Chun, tetapi niat membunuhnya tidak menghilang, sebaliknya, itu menjadi lebih kuat. Semua orang berbisik satu sama lain, semuanya menatapnya dengan ketidakpuasan. Yun Xiao terkejut bahwa itu gagal, dia bisa menebak prosesnya, penyakit pribadi Yu Chen pasti telah menyebar, dan pelakunya adalah orang yang memberikan pil Xing Chun. Adapun Xing Chun, dia berpikir bahwa Yu Chen menyalahkannya karena mengungkapkan rahasia itu, jadi, dia ingin menjelaskan dirinya sendiri, namun, dia tidak menyangka Yu Chen akan sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya secara langsung, sepertinya Yu Chen memang kehilangan akal sehatnya karena marah. Namun, yang aneh, adalah Lu Chongzi dan Yuan De tampaknya telah menutup telinga padanya, salah satu dari mereka masih berdiri dan yang lainnya masih duduk di kejauhan, seolah-olah mereka terlepas dari dunia. Melihat Lu Chongzi tidak menanggapi, para tetua tidak punya pilihan selain berbicara, mereka berkata dengan dingin, Tuan Yu Chen, beraninya Anda membunuh sesepuh alam pembentukan lautan jiwa di depan umum. Bahkan jika Anda adalah wakil presiden, Anda tidak memiliki banyak kekuasaan, bukan? Petik 2. Aku tidak bisa membunuh pria tercela seperti itu hari ini, tapi aku akan membunuhnya di lain hari, kata Yu Chen dingin. Tuan Yu Chen, apa yang membuatmu begitu marah? Jika Penatua Xing Chun telah melakukan kejahatan besar, Anda tidak perlu marah, laut pembentukan jiwa secara alami tidak akan mentolerirnya, namun, jika dia tidak melakukan kejahatan besar, Anda tampaknya tidak memiliki hak untuk membunuhnya. Suara lembut terdengar, semua orang hanya merasakan pemandangan di depan mereka kabur, Liu Feiyan telah muncul di lapangan dengan pedangnya di depan dadanya, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia melukaiku, kata Yu Chen dingin, dia pantas mendapatkan hukuman mati. Liu Feiyan mengerutkan kening dan berkata, sakit. Bagaimana dia menyakitimu? Kejahatan fitnah seharusnya tidak menjamin kematian, kan? Yu Chen tertegun sejenak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu di depan Liu Feiyan. Xing Chun saat ini sedang menyesuaikan luka-lukanya dan berkata sambil tersenyum dingin, semua orang di alam formasi jiwa tahu tentang itu, Tuan Yu Chen, apa yang masih Anda sembunyikan? Kamu memiliki penyakit pribadi, yang berarti kamu tidak memiliki fungsi seorang pria. Dia berteriak keras, suaranya menyebar melalui awan. Puff! Liu Feiyan memuntahkan seteguk darah di tempat dan wajahnya memerah. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha. Tawa ini segera menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak, semua jenis tatapan mengejek diarahkan pada Yu Chen. Yu Chen merasakan langit dan bumi berputar, dan dia hampir jatuh dari awan. Seringai yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya, tetapi sebagai seorang alkemis, indera ilahinya sangat kuat,
sehingga dia bisa merasakan ekspresi dan senyum semua orang, dan dia merasakan gelombang darah yang tiba-tiba di hatinya. Puff! Yu Chen menyemburkan seteguk darah, dan auranya melemah, dia berteriak. Aku akan membunuhmu karena memfitnahku seperti ini. Suara melengking menembus langit, merobek jantung dan paru-paru seseorang. Ku Hongyan juga sedikit pemalu dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Yu Chen memiliki kekuatan yang luar biasa dan bakat luar biasa di dao pengobatan, sayang sekali dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Suasana hati Yu Chen sedikit tenang setelah muntah darah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ku Hongyan, dia memuntahkan seteguk darah lagi, inti aslinya benar-benar rusak dan dia jatuh dari awan. Tuanku, seorang alkemis buru-buru terbang ke bawah, membantu Yu Chen berdiri, dan dengan lembut meletakkannya di atas awan. Tidak perlu untuk itu, tuanku, kata alkemis lain, penyakit pribadi ini seharusnya tidak sulit untuk diobati, dengan kekuatan begitu banyak lord di lautan pembentukan jiwa, saya percaya bahwa tidak ada penyakit di dunia yang tidak bisa disembuhkan. Puff! Yu Chen memuntahkan seteguk darah ketiga dan pingsan di tempat. Oh tidak, Darren pingsan. Alkemis yang membantunya panik. Jangan takut, alkemis paling kuat di dunia semuanya ada di sini, selama Yang Mulia tidak mati, kita bisa menyelamatkannya, bantu dia kembali ke kamarnya. Beberapa alkemis mendukung Yu Chen saat mereka terbang menjauh dari lautan. Awan menuju Pulau Mantra Ilahi. Menghela nafas, saya pikir Tuan Yu Chen adalah orang yang sangat dihormati dengan bakat luar biasa dalam seni kultivasi, saya tidak menyangka dia menderita penyakit kronis seperti itu, surga benar-benar tidak adil. Seorang penyembuh tidak bisa mengobati dirinya sendiri, apakah ini kecemburuan surga bagi para jenius? Petik 2. Bah! Dao surgawi apa? Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan seluruh alam pembentukan jiwa kita tidak dapat menyembuhkan Tuan Yu Chen. Setiap bulan, Tuan Yu Chen akan memilih beberapa wanita cantik dari keluarga yang baik, kupikir kamu adalah pria yang bejat, tapi aku tidak menyangka kamu hanya mencoba membodohi orang. Ekspresi Liu Feiyan hanya mereda setelah beberapa saat dan dia berteriak, baiklah, berhenti bicara. Dengan teriakan, jantung semua orang berdetak kencang, dan awan tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang ingin ini terjadi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu terlalu mengejutkan, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menimbulkan reaksi publik, itu normal. Ya, itu normal. Semua orang mulai membuat keributan lagi, jika itu kita juga tidak akan bisa menerimanya, saya tidak menyangka Tuan Yu Chen begitu kuat, bekerja sepanjang hari saat dia sakit, dengan penyakit ini, tidak ada yang dinantikan selain mempelajari dao sihir sepanjang hari, tidak heran dia bisa mencapai begitu banyak dan menjadi wakil presiden, ada alasan untuk itu, ya, jika dia fokus, prestasinya secara alami akan tinggi, dan seterusnya. Liu Feiyan menatap tajam pada Yun Xiao. Luo Tian mengerutkan kening, aneh, saya terus merasa ada sesuatu yang aneh tentang ini, saya tidak tahu apa yang salah. Aneh. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya, bagaimana anehnya? Petik 2. Luo Tian berkata, penyakit pribadi itu bukan masalah besar, dengan prestasi Yu Chen dalam seni ramalan, tidak mungkin dia tidak bisa menyembuhkannya, selain itu, bukan rahasia lagi di lautan pembentukan jiwa bahwa dia bejat, wanita-wanita yang dia bawa pergi memang kehilangan keperawanan mereka. Oh, kamu juga tahu itu. Kamu tampaknya sangat prihatin tentang itu, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, apakah Anda? Petik 2. Wajah Luo Tian memerah, jangan salahkan saya untuk ini, katanya, Yu Chen mengganti sekelompok wanita cantik setiap bulan, saya telah melihat mereka beberapa kali di zona teleportasi, saya bisa tahu sekilas apakah mereka telah kehilangan keperawanan mereka, apakah Anda perlu sangat peduli? Petik 2. Ku Hongyan mendengus, sungguh pria yang tidak tahu malu, untuk menutupi ketidakmampuannya, dia harus mengorbankan sekelompok gadis yang tidak bersalah setiap bulan, aku seharusnya naik dan menebasnya sekarang. Justru karena penyakit pribadi inilah dia sangat sensitif, kata Yun Xiao, itu sebabnya dia mencoba menutupinya dengan cara yang mesum, tapi, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti, karena kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Setelah itu, dia mulai bertepuk tangan. Dengan sangat cepat, sekelompok orang mengikutinya dan bertepuk tangan, terutama para pembudidaya iblis, mereka sangat senang bahwa seluruh platform cloud dipenuhi dengan tepuk tangan yang tidak berhenti untuk waktu yang lama.
Xing Chun mengerutkan kening, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun, dia telah membentuk permusuhan yang mematikan dengan Yu Chen, secara alami, dia berharap Yu Chen akan sesengsara mungkin, dia mengikutinya dan bertepuk tangan keras. Pada saat ini, Lu Chongzi akhirnya membuka matanya perlahan, cahaya tajam melesat dari matanya saat dia menatap ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka ada di sini. Suara itu sangat lembut, tetapi sampai ke telinga semua orang, dan tepuk tangan segera melambat. Semua orang menjadi waspada dan mengikuti pandangannya untuk melihat ke kejauhan. Beberapa sinar cahaya terbang dan muncul di atas lautan awan dalam sekejap mata, mengungkapkan Xuan Hua dan 3 lainnya. Xuan Hua tersenyum sedikit dan berkata kepada Ni Shengfeng, "Tuanku, selamat datang di lautan pembentukan jiwa." Tepuk tangan meriah barusan adalah sambutan kepada Tuhanku. Semuanya, hehe. Yu Shengfeng mendengus berat, jelas tidak menghargai gerakan itu, sebaliknya, matanya tertuju pada Lu Chongzi dengan tatapan dingin. Lu Chongzi juga menatapnya, seluruh awan sunyi, semua orang menatap Chu Shengfeng dengan mata terbelalak, dia adalah mantan penguasa lautan formasi jiwa, Tuan Lu Chongzi, dan sosok legendaris. Dia sangat muda, tampan, dan penuh vitalitas, yang sangat kontras dengan wajah tua Lu Chongzi. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama sebelum Lu Chongzi akhirnya bergerak, dia mengambil 3 langkah ke depan, berlutut, dan bersujud 3 kali berturut-turut, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, murid Lu Chongzi menyapa guru. Menguasai. Yu Shengfeng tertawa, saya tidak berani menerimanya, Tuan Lu Chongzi. Lu Chongzi berlutut dan mengangkat dirinya, berkata, ketika saya mendengar bahwa Anda tidak meninggal, saya sedih sekaligus bahagia, aku tidak bisa tidur sepanjang malam, menantikan kepergianmu di lautan pembentukan jiwa sehingga aku bisa kembali ke sisimu dan mendengarkan ajaranmu. Oh, jadi kamu ingin mendengarkan ajaranku? Yu Shengfeng berkata dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Itu benar, kata Lu Chongzi dengan sungguh-sungguh, hari-hari ketika saya mengikuti guru adalah saat-saat paling bahagia dan paling riang dalam hidup saya. Yu Shengfeng mengangguk dan berkata, jarang bagimu untuk memiliki pemikiran seperti itu, saya sangat senang. Mulai hari ini, saya akan mendapatkan kembali kendali atas lautan pembentukan jiwa, bagaimanapun, tubuhku sekarang lengkap dan abadi, sementara kamu sudah tua dan harus pulih dengan damai untuk memperpanjang hidupmu. Ada keributan di awan, pihak lain telah menyatakan tujuannya segera setelah dia datang, bertujuan untuk posisi lautan sesepuh mantra pembentukan jiwa, selain itu, tubuh fisiknya yang fenomenal sukses abadi, yang juga mengejutkan semua orang. Pupil Yun Xiao juga melebar saat dia melemparkan mata rohnya yang menakjubkan untuk melihat ke atas. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Gu Shengfeng kepada orang-orang adalah bahwa dia menyatu dengan yang lain, giok yang sempurna. Mungkinkah dia benar-benar menyempurnakan sisa jiwa Yu Yixian dan sepenuhnya merasuki tubuhnya? Tidak hanya Ni Shengfeng, tetapi wajah Bo Yuqing juga gelap, seolah-olah dia telah mengendalikan kekuatan Aegirin, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan yang sangat dingin, dan kekuatannya tidak seperti dulu. Adapun pria berjubah hitam, dia berdiri di sana dengan tenang tanpa perubahan ekspresinya, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berpikir bahwa ada seseorang di sana, ketika dia menggunakan indera ilahinya, seolah-olah itu adalah udara, sepenuhnya terintegrasi dengan dunia. Oh, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Lu Chongzi berdiri dari posisi berlutut dan berkata dengan acuh tak acuh, selamat, Tuan, telah mencapai tubuh fisik. Pada saat yang sama, saya senang bisa menyingkirkan posisi saya sebagai kepala dan memiliki waktu luang. Yu Shengfeng mengerutkan kening, dia tidak percaya bahwa Lu Chongzi akan menyerahkan posisinya dengan mudah. Semua tetua di atas awan juga terkejut, jika Lu Chongzi turun tahta dan Ni Shengfeng mengambil alih, itu mungkin tidak tampak seperti yang salah, tetapi itu sebenarnya adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Meskipun Chu Shengfeng dulunya adalah kepala alkemis, eranya telah berakhir, semua alkemis sekarang bangkit dari tangan Lu Chongzi. Jika Chu Shengfeng memerintahkan mereka, akan sulit untuk meyakinkan massa. Tetapi di antara banyak tetua, ada juga beberapa keberadaan yang sangat dihormati, mereka adalah sisa-sisa era Chu Shengfeng, dan mereka semua menangis karena kegembiraan. Tuan Kepala, Anda tidak boleh. Yuan De berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, identitas orang ini masih diragukan,
jadi bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia adalah Ni Shengfeng? Bahkan jika dia benar, apa hak yang dia miliki untuk membuat kepala seniman bela diri turun tahta? Tapi lautan pembentukan jiwa adalah milik semua alkemis di dunia, dan itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan hanya oleh kepala itu sendiri. Kepala suku tidak bisa memutuskan siapa yang menjadi kepala itu sendiri. Benar, mengapa kita harus menyerahkan posisi kita kepada orang tak dikenal ini? Saya tidak yakin. Saya juga tidak yakin, jika kepala menyerah, aku akan meninggalkan lautan pembentukan jiwa. Kata Bagus, jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Seluruh awan di atas segera mulai berteriak, emosi kerumunan melonjak, dan semua orang berteriak-teriak untuk pergi, itu di luar kendali. Ekspresi Yu Shengfeng berubah jelek, dia tidak menyangka Lu Chongzi memiliki langkah seperti itu. Awalnya, dia telah menebak bahwa Lu Chongzi tidak akan menyerahkan kekuatannya, jadi dia akan memberitahunya tentang bagaimana Lu Chongzi telah menipu tuannya dan menghancurkan reputasinya, kemudian, dia secara alami akan mengambil alih lautan pembentukan jiwa. Tapi sekarang, Lu Chongzi berlutut dan bersujud begitu dia datang, menunjukkan bahwa dia menghormati tuannya dan sangat menghormatinya. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keterikatan pada posisi kepala, membuatnya tampak seperti dia berjuang untuk kekuasaan. Perbedaan sikapnya jelas. Jika dia membalik sekarang dan berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu, selama pihak lain menyangkalnya dan menuduhnya menjebaknya, tidak ada yang akan mempercayainya dengan reputasinya saat ini, akan lebih sulit baginya untuk mengambil alih lautan pembentukan jiwa. Yun Xiao juga terkejut, Lu Chongzi memang kuat, dia tidak bergerak, tetapi dia tanpa sadar telah menipu Yu Shengfeng. Sekarang dia berada di atas angin, Yu Shengfeng berada dalam posisi yang sulit. Ku Hongyan juga orang yang sangat pintar, meskipun dia tidak melihat hal-hal seteliti Yun Xiao, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Lu Chongzi tercengang, dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Semuanya, tolong dengarkan aku." Awan segera terdiam. Hati Yu Shengfeng tenggelam, banding semacam ini mungkin sangat sulit untuk dihilangkan. Saya telah menjadi tetua teknik alam transformasi ilahi selama 100 tahun, kata Lu Chongzi, saya biasa-biasa saja dan belum bisa meneruskan seni Dao, saya selalu merasa bersalah, sekarang tuanku masih hidup, aku secara alami akan mengembalikannya ke posisinya, mulai sekarang, saya akan mengabdikan diri pada seni Dao dan tidak memiliki gangguan lain. Tidak, Yuan De berkata dengan sedih, jika kamu mengambil alih, aku akan pergi dan tidak pernah memasuki lautan pembentukan jiwa lagi. Banyak pembudidaya iblis dan seniman bela diri mengikuti jejak Yuan De dan berteriak serempak, kami juga akan mengikuti kepala suku dan Tuan Yuan De dan tidak akan pernah memasuki lautan pembentukan jiwa lagi. Banyak tetua seni ramalan juga tegas dalam pendirian mereka, meskipun orang-orang lainnya tidak mengungkapkan pendapat mereka, mereka terkejut. Ini apa yang baik tentang ini? Lu Chongzi tercengang, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Yu Shengfeng akan meledak karena marah, dan matanya memuntahkan api, bocah ini berlutut begitu dia muncul, sehingga dia tidak bisa marah dan mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu. Akibatnya, dia kehilangan inisiatif dan sulit untuk membalikkan situasi secara keseluruhan. Yuan De berkata, menurut pendapat saya, posisi kepala tidak dapat diubah, merupakan hal yang hebat bahwa Sir Sun Shengfeng telah kembali ke lautan roh. Selain itu, Tuan pernah menjadi kepala suku di masa lalu, mengapa kita tidak mengatur posisi tetua Taisang dan membiarkan Sir Sun Shengfeng mengambil posisi itu? Bagaimana menurut Anda semua? Petik 2. Bagus, ini ide yang bagus. Semua orang berseru serempak. Lu Chongzi bertanya, Tuan, mantra ini disebutkah saya? Wajah Yu Shengfeng menjadi pucat, jika dia mengatakan bahwa metode ini tidak baik sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan dukungan semua orang. Jika dia menggunakan kekuatan untuk naik ke posisi itu, semua tetua ini akan benar-benar pergi satu persatu. Lalu, apa gunanya lautan pembentukan jiwa ini? Ekspresi suram Yu Shengfeng terus berubah, akhirnya, matanya terfokus saat dia menatap Lu Chongzi dan berkata dengan dingin, bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari muridku, kamu bahkan lebih berani dari sebelumnya. Lu Chongzi tersenyum dan menangkupkan tinjunya, saya tidak berani melupakan ajaran guru. Yu Shengfeng sudah penuh amarah,
Dia mendengus, karena kamu memiliki prestise seperti itu dan seni bela diri dunia telah kembali kepadamu. Guru juga sangat senang melihat adegan ini. Guru untuk sementara akan mengambil posisi Grand Elder, namun, Anda harus terus bekerja keras untuk dao sihir dunia dan tidak bisa mengendur. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Yun Xiao tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, sepasang guru dan murid ini memang sama, mereka berdua adalah orang-orang yang teliti dan berjangkauan luas. Mengapa kamu mengatakan itu? Luo Tian mengerutkan kening. Yun Xiao tersenyum dan berkata, ada dua arti dalam kata-kata Yu Shengfeng. Pertama, dia, sementara, mengambil posisi Grand Elder, dan itu hanya sementara, yang berarti bahwa dia belum menyerah pada posisi kepala. Kedua, jika Lu Chongzi malas, dia pasti akan mengambil tindakan, maka sulit untuk mengatakan dengan pasti tentang kelonggaran ini. Tidak ada standar untuk menilai, jadi dialah yang mengambil keputusan. Semua orang yang hadir memiliki telinga dan mata yang tajam, sehingga mereka bisa mendengar kata-kata Yun Xiao dengan jelas. Mereka terkejut, dan kemudian mereka mengerutkan kening. Yu Shengfeng melirik Yun Xiao, sengaja atau tidak sengaja, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman. Lu Chongzi secara alami memahami poin kuncinya. Dia mengutuk dalam hatinya dan berkata, aku tidak berani mengendur, jadi aku meminta semua tetua untuk datang dan mengawasi aku. Dia segera mendorong hak pengawasan kepada semua tetua, dan sebagian besar tetua ini adalah rakyatnya sendiri. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Chu Shengfeng, Anda mengatakan saya mengendur, tetapi selama semua orang mengatakan saya tidak mengendur, Anda tidak punya alasan untuk merebut kekuasaan. Yu Shengfeng juga tercengang, dia tidak menyangka dia akan melakukan langkah seperti itu. Dia mencibir, jangan khawatir, aku akan memimpin para tetua untuk memantau kamu. Anda bisa merasa nyaman dan melakukan yang terbaik untuk publik, karena saya adalah Grand Elder. Saya juga harus melakukan yang terbaik untuk lautan pembentukan jiwa. Aku akan membantumu mengurus halaman tetua ini. Lu Chongzi terkejut, dan semua tetua gempar. Dewan yang lebih tua selalu menjadi organisasi yang longgar, meskipun seorang perwira senior memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Banyak hal besar akan dipertimbangkan oleh dewan yang lebih tua. Jika Chu Shengfeng mengambil alih dewan yang lebih tua, itu tidak akan berbeda dengan mencekik tenggorokan Lu Chongzi. Lu Chongzi mencibir, banyak masalah di dewan. Tetua sekarang ditangani oleh Wakil Presiden Yu Chen. Guru telah jauh dari lautan pembentukan jiwa untuk waktu yang lama. Aku akan membiarkan Yu Chen membantumu. Yu Chen, tatapan Yu Shengfeng menyapu, tidak tahu siapa itu. Wajah semua orang mengungkapkan senyum lucu, yang membuat Yu Shengfeng mengerutkan kening, seolah-olah dia merasa itu bukan hal yang baik. Wakil Presiden Yu Chen masih di sini sekarang, tetapi dia kembali lebih dulu karena dia merasa sedikit tidak enak badan, kata Lu Chongzi. Dia bertanggung jawab atas semua urusan di kompleks yang lebih tua. Dia sangat pandai mempersiapkan semua jenis pertemuan, menyampaikan semua jenis berita, membersihkan, dan sebagainya. Lagi pula, para tetua biasanya sangat sibuk, dan tidak mudah untuk mengumpulkan mereka. Seseorang harus melakukan pekerjaan dasar. Yu Shengfeng mendengus dingin, dia mengerti maksud Lu Chongzi. Dia mengatakan bahwa manajemen kompleks Penatua adalah untuk menyampaikan berita dan membersihkan tempat itu. Lu Chongzi ingin menjadikannya boneka belaka. Yu Shengfeng mencibir dan meregangkan tubuh, kalau begitu biarkan Yu Chen atau apapun datang. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa melatih seorang wakil presiden, bahkan jika itu harimau atau singa, itu akan dipukuli seperti kucing berkaki tiga. Semua orang merasa bahwa Yu Chen akan mendapat masalah. Namun, dia tidak menyangka bahwa masalah besar yang dia pikir akan menjungkirbalikkan lautan pembentukan jiwa akan diselesaikan dengan mudah. Namun, harganya adalah dia telah mengubur akar masalahnya, dan dia tidak tahu kapan itu akan meletus. Semua orang sangat menyadari hal ini, tetapi alkemis tidak memiliki keinginan besar untuk kekuasaan, selama mereka bisa hidup dalam damai. Bagi Lu Chongzi dan Yu Shengfeng, meskipun situasi ini tidak terduga, mereka masih puas dan dalam kisaran penerimaan. Lagi pula, mereka tidak ingin melihat lautan formasi jiwa terbelah. Harga pertarungan tidak bisa membuat lautan formasi jiwa berantakan. Tuan, saudara muda, dan teman ini telah melakukan perjalanan jauh, kata Lu Chongzi. Saya sudah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan perjamuan untuk menyambut mereka.
Yu Shengfeng mengangkat tangannya dan menyela, tidak perlu, kami sedikit lelah, kami akan mengatur tempat menginap terlebih dahulu, semuanya, kembali sekarang, jangan tunda kultivasi Anda, dunia seni bela diri surgawi sedang dalam keadaan kacau saat ini, dan Anda semua adalah landasan untuk menstabilkan dunia, kamu tidak perlu tinggal di sini bersama kami. Saat dia membuka mulutnya, ada semacam keagungan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apalagi banyak orang memang tidak mau menemani guru dan murid di sini, jadi mereka semua menangkupkan tinju mereka dan pergi. Lusinan sinar cahaya terbang ke segala arah, dan setengah kecil dari orang-orang tersebar. Lu Chongzi mengerutkan kening tanpa terasa, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Chu Shengfeng, dia telah mengungkapkan aura atasan hanya dalam beberapa kata, aura tetua tertinggi pertama ditampilkan dengan jelas, tetapi itu tidak membangkitkan rasa jijik. Dan yang paling penting, dia telah dengan jelas melihat posisi semua orang dengan satu kalimat, mereka yang terbang semuanya sama sekali tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan, yang berarti bahwa mereka netral, mereka tidak peduli siapa yang akan menjadi kepala. Orang-orang yang tertinggal khawatir tentang masalah ini atau orang-orang dari faksi mereka sendiri, mereka telah dibedakan dengan satu kalimat dari Yu Shengfeng, kemungkinan orang-orang ini sudah diingat dengan kuat oleh Yu Shengfeng di dalam hatinya. Karena kamu lelah, Tuan, kamu harus pergi dan istirahat, kata Lu Chongzi, aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menyiapkan tempat. Tinggal itu di halaman kecil tidak jauh dari kuil Dewa Penyihir. Chu Shengfeng berpikir sejenak dan secara kasar tahu tempat itu tidak jauh dari Istana Penyihir, dan setiap gerakan di dalam dapat dipantau dengan jelas oleh kuil. Dia tertawa dingin dan berkata, kamu benar-benar muridku yang baik, kalau begitu ayo pergi sekarang. Kamu bisa kembali sekarang, aku akan membawa tuanmu ke kediamannya, kata Lu Chongzi kepada yang lain. Baru pada saat itulah para tetua pada dasarnya pergi, Yun Xiao melambaikan tangannya pada Luo Tian, memberi isyarat padanya untuk tinggal, Luo Tian menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan terbang menjauh. Hanya Yun Xiao, Ku Hongyan, dan Liu Feiyan yang tersisa di awan. Baru pada saat itulah Yu Shengfeng menatap Yun Xiao dengan jelas, dan tatapan aneh muncul di matanya. Sudah lama sekali, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Tuhanku, bagaimana kabarmu? Petik 2. Yu Shengfeng mengangguk, aku sangat senang melihatmu di sini, aku ingin tahu apakah kita bisa membicarakannya secara rinci. Tentu saja, kata Yun Xiao, saya bisa. Lu Chongzi tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia membuat isyarat sopan dan terbang turun dari awan dengan beberapa orang, sampai mereka tiba di halaman kecil dekat kuil Dewa Penyihir. Yu Shengfeng masuk dan tidak menemukan batasan apapun, faktanya, pada level mereka, pembatasan atau jebakan apapun tidak berguna, mereka hanya bisa tertawa. Semua yang ada di dalamnya didasarkan pada ingatan saya, kata Lu Chongzi, itu diatur sesuai dengan preferensi guru saat itu, saya harap guru akan menyukainya. Yu Shengfeng memindai dengan kesadarannya dan segera menghela nafas, meskipun situasi saat ini membuatnya menghela nafas, dia masih berkata dengan tulus, kamu telah berusaha keras. Lu Chongzi tampak sedikit bersemangat, dan dia berkata, inilah yang harus dilakukan murid. Yu Shengfeng menatapnya sebentar sebelum berkata, kamu adalah orang paling cerdas yang pernah aku temui dalam hidupku, saya sangat senang memiliki murid seperti Anda, saya tidak berbohong tentang ini, tetapi saya berbicara dari lubuk hati saya. Terima kasih atas persetujuan Anda, Tuan, kata Lu Chongzi. Yu Shengfeng terkekeh, mau tidak mau aku mengakui kebijaksanaan dan bakatmu, Bo Yuqing juga seorang jenius yang langka, tapi dibandingkan denganmu, itu seperti lilin yang bersaing dengan bulan yang cerah. Kakak muda 100 kali lebih berbakat dariku, Tuan, Anda terlalu serius, kata Lu Chongzi dengan tergesa-gesa. Mata Bo Yuqing bersinar dengan cahaya dingin, seolah-olah dia bersemangat, emosinya terus berubah di wajahnya, dan akhirnya dia berkata, kakak senior, kamu terlalu rendah hati. Yu Shengfeng berkata, aku, Yu Shengfeng, dapat dianggap sebagai orang yang sangat berbakat, dalam ratusan tahun terakhir, saya telah bertemu banyak orang, namun, hanya ada 3 orang yang saya takuti dan kagumi, Anda adalah salah satunya. Tuan, Anda menyanjung saya, siapa 3 orang yang kamu bicarakan? Lu Chongzi berkata dengan heran. Meskipun sikapnya rendah hati, tatapan matanya yang disengaja atau tidak disengaja masih mengungkapkan ketidakpuasannya dengan 2 lainnya,
seolah-olah tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Yu Shengfeng juga mencibir, Lu Chongzi, apakah kamu tahu apa yang aku benci tentangmu? Kamu jelas orang jahat, jadi mengapa kamu berpura-pura menjadi pria sejati? Saya mengagumi bakat dan kecerdasan Anda, tetapi saya tidak malu pada pria ini. Ekspresi Liu Feiyan dan Xuan Hua berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi dengan amarah. Ekspresi Lu Chongzi tidak berubah, dan dia masih berkata dengan hormat, terima kasih atas ajaran Anda, Tuan, saya pasti akan berubah. Yu Shengfeng mendengus menghina, lalu berkata, aku juga seorang pria yang berdiri di puncak benua ini, Anda, Lu Chongzi, Li Yun Xiao, dan lelaki tua Meng dari zona suci adalah satu-satunya orang yang bisa menarik perhatian saya. Fei Yang dan Tuan Meng Ling. Lu Chongzi menatap Yun Xiao dengan terkejut, dan yang terakhir juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak tahu mengapa dia menjadi sasaran Yu Shengfeng, dan mengapa dia sangat memikirkannya. Ku Hongyan, di sisi lain, tersenyum ketika dia mendengar sosok legendaris seperti Yu Shengfeng memuji Yun Xiao, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia baru saja makan madu, kesannya terhadap Yu Shengfeng telah berlipat ganda. Tuanku, Anda benar-benar menyanjung saya kali ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Mata Yu Shengfeng berkedip saat dia berkata, jangan berpura-pura tidak bersalah di depanku, nak, dalam hal kecerdasan, kamu tidak kurang dari Lu Chongzi, saya yakin Anda dapat melihatnya dengan jelas dengan mata Anda. Fei Yang adalah penguasa bela diri ketiga, kata Lu Chongzi dengan acuh tak acuh, ilmu pedangnya seperti dewa, dia juga berhasil memiliki janin bawaan dan memiliki tubuh yang tidak bercacat, dia akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan, sebagai salah satu dari 3 tetua Sendu, dia sangat dihormati dan dihormati oleh dunia, saya tidak sebaik mereka berdua, Shizun, kamu melebih-lebihkanku. Petik 2. Wajah Yu Shengfeng penuh dengan penghinaan saat dia melambaikan tangannya dan memarahi, munafik, Aku akan istirahat, kamu boleh pergi. Xuan Hua akhirnya tidak tahan lagi dan memarahi, berhentilah berpura-pura menjadi master, jika bukan karena fakta bahwa kepala suku menghormati status Anda, apa hak Anda untuk begitu sombong di depan kami? Sekarang, Anda bahkan telah berbicara kasar kepada kami berkali-kali, jika Anda memiliki nyali, tersesat, lautan pembentukan jiwa tidak menyambut orang-orang sepertimu. Wah, kamu mencari kematian. Ekspresi Yu Shengfeng menjadi gelap, dan tekanan yang sangat kuat langsung meledak, itu seperti kereta yang terbang di langit, mengeluarkan suara angin dan guntur. Xuan Hua mencibir, meskipun dia berjaga-jaga, dia tidak mundur dan melemparkan pukulan. Udara dikompresi secara ekstrim di bawah angin tinju, dan ketika bertabrakan dengan tekanan Yu Shengfeng, itu langsung meledak, berubah menjadi kekuatan besar yang menyebar ke segala arah. Ekspresi Yuan De tidak berubah, dia hanya naik ke udara dan membentuk lingkaran dengan tangannya, bola ki iblis berkumpul di tangannya, dan seolah-olah ada kekuatan tak terbatas, itu menekan kekuatan ledakan. Ruang itu sepertinya membeku saat ini, segera setelah itu, Yuan De memarahi saat beberapa pola iblis berkedip di dahinya, dia berkata, serap. Energi yang baru saja menyebar segera terdistorsi dan diserap ke dalam ki iblis seperti air, itu menghilang tanpa jejak, dan bangunan di sekitarnya tidak rusak sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Yuan De membubarkan ki iblis di tangannya dan mendarat di tanah, dia berkata dengan acuh tak acuh, lautan pembentukan jiwa tidak dapat menerima masalah seperti ini, jika Anda ingin menimbulkan masalah, pergilah ke ujung laut. Di ujung laut adalah jurang surga, tempat kehampaan yang tak berujung, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, itu tidak akan mempengaruhi lautan pembentukan jiwa. Baiklah, Xuan Hua mendengus dingin dan menatap Chu Shengfeng, dia berkata dengan jijik, jika kamu memiliki kemampuan, maka ikutlah denganku ke jurang surgawi untuk bermain. Yu Shengfeng menatapnya dan mencibir, Anda tidak memenuhi syarat, hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Haha, jika kamu tidak berani, katakan saja. Xuan Hua mencibir dan mengangkat jari tengahnya, berkata, pengecut. Tidak sopan. Dua suara berteriak pada saat yang sama, itu adalah Lu Chongzi dan Bo Yuqing, keduanya saling memandang, dan Bo Yuqing mendengus berat. Jangan kasar. Lu Chongzi memandang Xuan Hua dan berteriak, minta maaf kepada Tuan sekarang. Xuan Hua menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf, tapi dia adalah Tuan dari kepala,
bukan tuanku, mengapa dia harus meminta maaf? Saya hanya menghormati mereka yang memiliki kebajikan dan mereka yang memiliki kemampuan, sayangnya, dia tidak memiliki keduanya. Kakak senior, apakah ini cara kamu melatih bawahanmu? Bo Yuking berkata dengan dingin, sebagai adik laki-laki Anda, saya mungkin harus mendisiplinkan bawahan Anda untuk Anda. Lu Chongzi menghela nafas dan berkata, bagaimana ini bisa menjadi Pixiu yang bagus? Yu Shengfeng melihat dengan ekspresi mengejek dan melambaikan tangannya, kalian semua boleh pergi, tunggu aku di jurang surgawi, aku akan berbicara baik dengan Yun Xiao dulu. Tuan, saya ini tidak baik, kan? Lu Chongzi bertanya dengan cemas, tolong jangan turunkan dirimu ke level Xuan Hua. Yu Shengfeng menatapnya dengan dingin dan berkata, aku benar-benar ingin menginjak-injak wajah munafikmu dan membiarkan pemarah ini terus memprovokasi aku, bukankah itu yang Anda inginkan? Tersesat, ekspresi Lu Chongzi akhirnya berubah, meski tidak terlihat marah, dia tetap terlihat muram setelah disuruh tersesat. Haha, bagus, kamu punya tulang punggung, aku akan menunggumu di jurang surgawi, jika kamu tidak datang, maka keluar dari lautan pembentukan jiwa. Xuan Hua tertawa terbahak-bahak, berbalik, dan terbang menuju ujung laut. Yun Xiao mengerutkan kening saat melihat ini, provokasi Xuan Hua terlalu jelas, itu adalah pengaturan Lu Chongzi untuk menguji kekuatan Chu Shengfeng. Lagi pula, desas-desus menguduskan tubuh seseorang terlalu menakutkan, itu setara dengan mencapai puncak kesempurnaan dan memiliki kekuatan fisik dewa yang berdaulat, tidak peduli seberapa percaya diri Lu Chongzi, dia harus waspada terhadapnya. Bersambung.